Dari tahun ke tahun banyak kasus penculikan anak. Ada yang berhasil ketahuan dan ketangkep, ada yang enggak. Gak cuma di kisah nyatanya aja, di legenda pun ada. Ada legenda nenek tua yang kabarnya suka menculik anak-anak lalu dijadikan makanan. Namanya itu Baba Yaga. Ada yang pernah tahu tentang legenda Baba Yaga? Buat yang belum tahu, dia adalah seorang penyihir yang tinggal di sebuah gubuk ajaib di hutan. Nama julukan bagi sang penyihirnya tuh Baba Yaga. Baba dalam bahasa Slavia artinya wanita tua, nenek, atau penyihir. Ada yang bilang juga kalau Baba itu diambil dari bahasa Rusia, babushka, yang berarti nenek. Sedangkan kata Yaga berasal dari bahasa Slavia, Jatwiga, atau beberapa bahasa Slavia yang artinya beragam, mulai dari ular, penyiksa, atau jahat. Baba Yaga ini terkenal banget dalam cerita rakyat Rusia dan beberapa negara Eropa Timur. Buat penggemar animasi-animasi yang dibuat Studio Ghibli, Baba Yaga ini tuh muncul dalam film Mr. Do dan The Egg Princess. Selain itu, buat yang nonton film John Wick, pasti pernah dengar istilah Baba Yaga dalam film itu. Nah, sekarang kita akan bahas Baba Yaga, sang penyihir dalam cerita rakyat Slavia, Rusia, juga negara-negara Eropa Timur. Di pedalaman hutan Rusia, konon hidup seorang nenek tua yang serem. Dia tinggal di sebuah gubuk yang unik. Tuh gubuk punya kaki. Bentuknya kayak kaki ayam yang bisa jalan dan bergerak kemanapun. Jadi gubuk itu bisa pindah-pindah dengan cepat. Kalau kalian pernah nonton film animasi Howl's Moving Castle, mirip kayak gitu. Cuma bentuknya tuh lebih kecil dan kakinya cuma 2. Gubuk Baba Yaga diceritain gak punya jendela dan pintu. Tapi pintu dan jendelanya tuh bisa muncul kalau kalian ngucapin semacam password yang kira-kira artinya gini. Arahkan bagian belakangmu ke hutan dan bagian depanmu ke arahku. Selain itu, lubang kunci di pintu gubuk itu berbentuk mulut dan punya gigi yang tajam-tajam. Pagar di sekeliling gubuk itu juga terdiri dari sisa tulang-tulang manusia. Di tiap sudut pagarnya ada tengkorak manusia dan di dalam tengkorak itu ada api yang berfungsi sebagai lampu. Bayangin deh, kalau kalian lagi nyasar di hutan, terus ngeliat gubuk kayak gitu. Kalau kalian mikir gubuk itu udah lumayan creepy, tunggu sampai kalian tahu siapa yang ada di dalamnya. Nenek tua, hidungnya panjang, bahkan saking panjangnya pas Baba Yaga lagi tidur, hidungnya tuh bisa nyentuh langit-langit gubuknya. Selain hidung panjang, dia juga diceritain punya gigi dari besi. Kakinya kurus dan dia punya tatapan yang dingin. Ciri khasnya Baba Yaga tuh selalu tampil dengan penampilan yang lusuh. Berbeda dari cerita nenek penyihir tua lainnya, Baba Yaga ini bepergian dengan cara yang bisa dibilang anti mainstream nih. Kalau misalnya kalian sering ke dapur, kan di situ ada alat yang namanya lesung dan alu, penumbuk, pengulek ya. Nah, Baba Yaga bepergian pakai itu. Of course, versi yang gede ya. Baba Yaga ngendarain lesung sambil memegang alu di salah satu tangannya. Sedangkan di tangan satunya dia megang sapu lidi yang berfungsi buat menghapus jejakmu. Terus melangkah melupakanmu. Iya, curhat. Dia pakai sapu lidi buat ngapus jejaknya supaya nggak ketahuan. Unik ya? Baba Yaga nih biasanya keluar dari gubuknya di pagi hari dan balik kalau hari udah mulai agak gelap. Dia juga kadang diceritain sering nugasin sekumpulan angsa-angsa hitam buat nyari anak-anak yang akan dimangsa. Ngerinya Baba Yaga bukan cuma nyari anak-anak doang kayak kolong wewe. Siapapun yang gak sengaja ketemu sama dia di dalam hutan bakalan bernasib buruk. Kalau misalnya kalian lagi liburan ke sana nih, terus gak sengaja kalian tuh ketemu sama Baba Yaga, ada 2 hal yang bisa kalian lakuin. Yang pertama,
Tentu aja kalian harus bertobat dan mohon ampun kepada Tuhan karena sebentar lagi kalian akan mati. Atau yang kedua, kalian ngelakuin tugas yang dikasih Baba Yaga dan berharap dia mau ngelepasin kalian. Jadi menurut beberapa versi cerita tentang Baba Yaga, kalian bisa selamat kalau kalian ngerjain semua tugas dari dia. Tugasnya tuh macam-macam, entah itu bersih-bersih, ngelakuin pekerjaan rumah, atau ngitung biji gandum atau beras. PR ya. Ada sebuah cerita di mana seorang ayah ngantar anaknya sendiri buat menjadi pelayannya Baba Yaga. Bapak macam apa ini? Kayak yang dijelasin tadi, Baba Yaga nih biasanya kasih tugas buat dikerjain. Singkat cerita, sang putri ini berhasil nyelesain tugas yang dikasih Baba Yaga dengan bantuan seekor tikus. Karena Baba Yaga seneng sama hasilnya, sang gadis langsung dikasih hadiah berupa pakaian yang sangat cantik. Sang ayah kemudian datang lagi buat ngecek putrinya dan dia sangat terkejut bahwa putrinya tuh masih hidup dan tiba-tiba jadi cantik. Ayahnya pun bawa pulang putrinya ke rumah. Bapaknya tuh kan nikah lagi ya. Di rumahnya sang ibu tiri jadi iri hati sama sang putri karena putrinya jadi cakep dan pakai baju cakep. Gak mau kalah, dia juga ngirim anaknya ke Baba Yaga. Siapa tahu jadi cakep kayak putri tirinya, pikir sang ibu tiri. Sayangnya beda nasib. Anak kandung ibu tiri malah gak bisa nyelesain tugas yang dikasih Baba Yaga. Akhirnya Baba Yaga motong tubuhnya dan naruh tulangnya ke dalam kotak yang kemudian dijadiin pagar rumah. Kacau. Ada juga kisah lain yang sangat terkenal dengan tokoh Baba Yaga di dalamnya. Vasilisa the Beautiful atau si cantik Vasilisa karangan Alexander Rowe. Saking terkenalnya ini cerita, mungkin salah satu dari kalian tuh udah tahu atau udah pernah denger. Oke, jadi gini. Alkisah ada pasangan yang punya anak bernama Vasilisa. Vasilisa hidup bahagia sama orang tuanya sampai umurnya 8 tahun. Pas itu ibu dari Vasilisa lagi sekarat dan kasih boneka ajaib ke Vasilisa. Ibunya nyuruh dia supaya terus jaga boneka itu, jangan sampai hilang. Kalau ada sesuatu yang buruk menimpa Vasilisa, ibunya suruh dia buat kasih makan boneka itu, terus minta nasihat ke boneka itu. Pasti akan ditolongin. Setelah sang ibu wafat, ayahnya Vasilisa nikah lagi sama seorang janda yang juga punya anak perempuan. Agak mirip nih ya sama kisah Cinderella. Sang ibu tiri dan saudari tirinya tuh iri dan benci banget sama Vasilisa. Mereka nyuruh Vasilisa buat ngerjain semua pekerjaan rumah, entah itu nyuci, ngepel, dan lain-lain. Dan ini dia lakuin selama bertahun-tahun. Ayahnya Vasilisa tuh gak tahu menau tentang putrinya yang dijahatin karena dia sibuk berdagang keluar kota. Karena di zaman itu kan belum ada Instagram Story atau Twitter, apalagi TikTok. Jadi Vasilisa ya cuma bisa ngadu ke boneka pemberian ibunya. Dia kasih boneka itu makanan, terus dia minta nasihat ke boneka itu. Selain itu, sang boneka juga bantu Vasilisa ngerjain tugas-tugas dari ibu dan saudari tirinya. Singkat cerita nih, Vasilisa tumbuh menjadi gadis cantik yang bikin ibu dan saudari tirinya tuh malah makin tambah iri sama dia. Banyak pria di desa yang pengen nikah sama dia. Sang ibu tiri yang iri maksimal dan gak tahan sama kepopuleran Vasilisa di daerah itu, jual rumahnya dan pindah ke sebuah daerah terpencil yang dikenal sebagai daerah tempat Baba Yaga tinggal. Suatu malam, pas Vasilisa lagi beres-beres rumah kayak biasa, saudari tirinya tuh iseng matiin lilin, bikin rumah itu tuh jadi gelap. Habis itu Vasilisa dikasih tugas buat nyari sumber api buat nyalain lilin. Mereka nyuruh Vasilisa pergi minta api ke gubuk Baba Yaga. Awalnya Vasilisa takut karena Baba Yaga tuh terkenal suka makan manusia. Tapi sang boneka kasih tahu Vasilisa kalau boneka itu bakalan melindungi Vasilisa kalau terjadi apa-apa. Akhirnya berangkatlah Vasilisa menuju rumah Baba Yaga. Pas udah dekat rumah Baba Yaga, tengkorak manusia yang ada di pagar tiba-tiba menyala. Dan dari kejauhan datanglah Baba Yaga dengan kendaraan anti mainstreamnya, sebuah lesung dan alu.
Vasilisa lalu ngomong ke Baba Yaga terkait maksud kedatangannya. Seperti biasa, Baba Yaga kasih Vasilisa sebuah tugas yang harus dikerjain. Kalau enggak, Baba Yaga bakal makan si Vasilisa. Selama ngelaksanain tugas itu, Vasilisa ngelihat seseorang yang pakai atribut serba putih dan lagi nunggangin kuda putih berkeliaran di sekitar rumah Baba Yaga. Gak lama kemudian, Vasilisa ngeliat lagi penunggang kuda dengan atribut serba merah dan juga kuda berwarna merah berkeliaran di sekitar gubuk Baba Yaga. Abis itu ngilang. Pas Baba Yaga balik sore harinya, ada lagi penunggang kuda berwarna hitam dengan atribut yang serba hitam datang dan kemudian hilang juga. Vasilisa akhirnya nanya ke Baba Yaga siapa sosok-sosok itu. Baba Yaga jawab kalau penunggang kuda putih itu tuh siang. Penunggang kuda merah itu adalah matahari dan penunggang kuda hitam itu sang malam. Mereka adalah pelayan setia Baba Yaga. Artinya Baba Yaga saking saktinya tuh bisa mengendalikan pergerakan siang dan malam. Singkat cerita, Vasilisa akhirnya bisa ngerjain semua tugas yang dikasih Baba Yaga. Tentu aja dengan bantuan boneka ajaibnya. Terus Baba Yaga kasih Vasilisa tengkorak yang menyala tadi sebagai hadiah. Vasilisa pun pulang menuju rumahnya. Sampai di rumah, saudari tirinya dan ibu tirinya tuh udah nungguin dia. Tapi tiba-tiba api menyembur keluar dari tengkorak tersebut dan membakar ibu dan saudari tirinya. Seketika mereka berubah jadi abu. Vasilisa pun terbebas dari kekejaman mereka. Hidup bebas dari orang jahat dan gak disiksa lagi. Beberapa tahun kemudian, Vasilisa jadi seorang penenun dan dia bikin pakaian yang sangat bagus. Pakaian itu sampai-sampai bikin Tsar Rusia terpesona dan ingin melamar dia. Ya Vasilisanya juga cantik banget sih, wajar. Mereka pun akhirnya menikah dan hidup bahagia. Nah, di dalam kisah itu Baba Yaga tuh kayaknya gak jahat-jahat amat ya. Malah dia tuh bantu Vasilisa terbebas dari keluarga tirinya itu. Makanya Baba Yaga ini tuh gak kayak kebanyakan tokoh cerita rakyat yang cuma punya satu peran yang kaku. Kalau bukan antagonis, ya protagonis. Kalau jahat ya jahat, baik ya baik gitu. Kalau Baba Yaga itu moralnya ambigu. Itulah yang bikin Baba Yaga terasa beda sama kisah penyihir kebanyakan. Ada ribuan versi cerita tentang Baba Yaga di dalam cerita rakyat Rusia dan Slavia. Tiap versi cerita berbeda pula karakteristik dan penampilannya. Ini yang menjadikan Baba Yaga sebagai legenda yang ambigu. Baba Yaga emang gak digambarin selalu baik, tapi juga dia gak serta-merta jahat. Beberapa cerita bahkan mengatakan bahwa Baba Yaga justru sangat bijak dan bisa dimintain tolong dalam kesulitan. Beberapa orang percaya bahwa Baba Yaga asalnya merupakan salah satu dewi dalam mitologi Slavia yang juga berperan sebagai semacam Mother Earth atau Gaia kalau di mitologi Yunani. Baba Yaga bisa ngendaliin berbagai macam hal kayak cuaca, bentuk permukaan bumi, bahkan di cerita Vasilisa tadi dia tuh bisa ngendaliin siang dan malam. Nah, karena banyaknya perbedaan yang ada di cerita yang menyangkut Baba Yaga, maka ada teori yang mengatakan bahwa ternyata Baba Yaga itu bukan cuma satu orang, tapi ada 3. Kayak di dalam cerita The Frog Princess, Baba Yaga dan saudara perempuannya, saudari ya, mainin peran penting dalam membantu Pangeran Ivan bersatu kembali sama putri yang kabur setelah dia mengkhianati kepercayaannya. Atau dalam cerita The Maiden Tsar yang dikumpulin sama Alexander Afanasyev pada abad ke-19 Masehi, di mana ada cerita seorang anak pedagang kaya yang jalan-jalan di hutan terus ketemu sama gubuk milik Baba Yaga sebanyak 3 kali. Di dalam cerita itu Baba Yaga punya 3 saudari perempuan yang ketiga-tiganya tuh punya nama yang sama. Mungkin dari sinilah makanya Baba Yaga itu sifatnya agak kontradiksi antara versi yang satu dengan yang lainnya. Tapi ini tuh cuman sekedar teori belaka karena biasanya faktor seperti akulturasi budaya juga kadang mempengaruhi cerita rakyat tertentu.
Penggambaran awal tentang Baba Yaga muncul di sebuah catatan blok kayu yang diperkirakan berasal dari abad ke-17 Masehi yang mengindikasikan bahwa Baba Yaga tuh merupakan salah satu tokoh yang cukup dikenal sama masyarakat bangsa Rusia dan juga Slavia. Lalu catatan awal yang nyantumin nama Baba Yaga itu ada di buku Rossiyskaya Gramatika atau kalau ditranslate menjadi Gramatika Rusia yang ditulis sama ilmuwan Rusia di tahun 1755. Di buku itu, Baba Yaga disebutin 2 kali di antara tokoh-tokoh lain yang sebagian besar dari tradisi Slavia. Sedangkan cerita pertama yang memuat kisah Baba Yaga ada di dalam koleksi cerita rakyat Rusia milik Vasily Levsin di tahun 1780. Di situ, Baba Yaga digambarin sebagai makhluk yang nyeremin dan berbahaya, di mana tangannya tuh kayak cakar beruang dan gigi taringnya kayak gading gajah. Saat itu Baba Yaga cuma terkenal sebagai monster di kawasan timur Eropa. Sampai akhirnya terjemahan dari buku Russian Fairy Tales karya Alexander Afanasyev diterbitin pada tahun 1870-an yang bikin Baba Yaga mulai dikenal sama masyarakat dunia. Dari situ Baba Yaga mulai muncul di dalam banyak film, cerita, bahkan game. Baba Yaga bahkan muncul sebagai ikon dari feminisme. Yang kayaknya bakalan panjang ya kalau mau dianalisis lebih dalam. Seorang nenek, penyihir kejam, penolong, dewi, itu semua adalah Baba Yaga. Tergantung dari mana kalian ngambil sudut pandangnya. Tapi satu hal yang pasti, Baba Yaga udah jadi cerita rakyat di kawasan Slavia Timur dan orang-orang Rusia selama ribuan tahun. Kisahnya diceritain secara turun-temurun dan terjadi pembelajaran buat anak-anak dan orang tua dalam berbagai hal. Alright, that's all about Baba Yaga. Pertama kali aku denger namanya tuh kayak unik banget, keinget sama karakter Star Wars. Siapa ya, kok aku lupa. Kalau inget komen di bawah. Kalau misalnya ada yang kurang, ada yang mau dikoreksi, ada yang mau ditambahin, ada yang mau request, boleh komen. As always, thank you so much for watching. Hope you guys like it and see you on my next video. Bye. Pagar di dalam cerita itu gatel.